warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran praktikum analisis air, tanah, dan udara. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari cara penentuan kandungan oksidan pada contoh udara ambien dengan menggunakan metode netral buffer kalium iodida secara spektrofotometri UV visible. Simak dalam video pembelajaran berikut ini. Cara penentuan oksidan pada udara ambien dengan menggunakan metode netral buffer kalium iodida NBKI secara spektrofotometri UV visible. Peralatan yang digunakan meliputi neraca analitik, gelas arloji, spektrofotometer UV visible dan kuvet, impinger dan tabung impinger, tripod, buret, Erlenmeyer dan statif, labu ukur, gelas beker, propipet dan pipet ukur, pipet volume, corong gelas, botol semprot, pengaduk, pH meter, dan gelas ukur. Bahan yang digunakan meliputi asam klorida, asam fosfat, dinatrium hidrogen fosfat, kalium dihidrogen fosfat, natrium hidroksida, iodin, natrium tiosulfat, kalium iodida, amilum, dan aquades. Pertama, kita melakukan pembuatan larutan penjerap netral buffer kalium iodida. Siapkan gelas beker, masukkan 5 gram kalium iodida, 17,91 gram dinatrium hidrogen fosfat, 6,8 gram kalium dihidrogen fosfat, dan 250 ml aquades. Aduk hingga homogen, kemudian pindahkan ke dalam labu ukur 500 ml. Tepatkan volumenya dengan aquades sambil dilakukan pengecekan pH pada kisaran 6,8 plus minus 0,2. Diamkan larutan selama 1 malam. Pengambilan contoh udara dilakukan dengan menggunakan impinger. Siapkan 5 buah tabung impinger untuk blanko, contoh, dan contoh spike. Tambahkan masing-masing 10 ml larutan penjerap netral buffer kalium iodida. Lakukan pengambilan contoh udara ambien selama 60 menit. Selama pengambilan sampel dilakukan pengukuran laju alir awal dan akhir, tekanan awal dan tekanan akhir, serta temperatur awal dan temperatur akhir. Catat data pengamatan selama melakukan pengambilan contoh uji. Hentikan pengambilan contoh uji setelah 60 menit. Bawa contoh udara ke laboratorium untuk selanjutnya dilakukan pengujian. Langkah pertama, kita akan melakukan standarisasi larutan standar oksidan. Larutan standar oksidan dibuat dari larutan standar oksidan dibuat dari larutan iodin. Larutan iodin termasuk larutan standar sekunder sehingga harus distandarisasi sebelum digunakan untuk deret standar. Bagaimana prosedur standarisasi larutan standar oksidan? Siapkan buret, isi dengan larutan standar natrium tiosulfat yang telah distandarisasi, pipet larutan iodin 0,05 normal masukkan ke dalam Erlenmeyer.
titrasi larutan standar oksidan dengan menggunakan larutan standar natrium tiosulfat yang telah distandardisasi sampai larutan berwarna kuning. Tambahkan indikator amilum, titrasi dilanjutkan sampai larutan tidak berwarna. Catat volume titrasi hingga 2 desimal. Selanjutnya pembuatan deret standar. Siapkan 6 buah lampu ukur 10 ml. Masukkan 0,5 ml larutan I2, 1 ml larutan I2, 1,5 ml larutan I2, 2 ml larutan I2, dan 3 ml larutan I2. Masing-masing larutan ditempatkan volumenya dengan menggunakan larutan netral buffer kalium iodida. Gojok hingga homogen sehingga kita memiliki deret standar oksidan. Langkah selanjutnya adalah optimasi panjang gelombang. Masukkan salah satu deret standar ke dalam kuvet, lakukan pembacaan absorbansi pada panjang gelombang 530 sampai 570 nanometer. Panjang gelombang optimum yang diperoleh digunakan untuk pengukuran deret standar larutan standar oksidan. Lakukan masing-masing pembacaan 3 kali, dilanjutkan dengan pengukuran absorbansi contoh uji dan contoh spike. Langkah berikutnya adalah analisis data. Normalitas larutan standar I2 dihitung dari normalitas natrium tiosulfat dikalikan volume natrium tiosulfat dibagi dengan volume larutan I2. Jumlah oksidan dalam larutan I2 yang dinyatakan dalam satuan mikrogram dihitung dari mikrogram I2 sama dengan 16 dikalikan normalitas I2. Langkah berikutnya adalah penentuan kurva kalibrasi deret standar oksidan. Dari kurva kalibrasi kita mendapatkan persamaan regresi linier Y sama dengan MX plus C. M menyatakan slope dan C menyatakan intercept. Penentuan konsentrasi contoh dan contoh spike dihitung dari persamaan regresi linier. X sama dengan Y dikurangi C dibagi dengan M. X menyatakan konsentrasi contoh dan contoh spike, Y menyatakan absorbansi contoh dan contoh spike, C menyatakan intercept, dan M menyatakan slope. Konsentrasi oksidan dalam contoh udara ambien dihitung dari C dibagi dengan V dikalikan dengan 1000. V menyatakan volume contoh udara. Volume contoh udara dihitung dari F1 ditambah F2 dibagi 2 dikalikan T dikalikan PA dibagi dengan TA dikalikan 298 dibagi 760. F1 menunjukkan laju alir mula-mula dalam liter per menit. F2 menunjukkan laju alir akhir dalam liter per menit. T menunjukkan waktu pengambilan sampel dalam satuan menit. PA menunjukkan tekanan barometer rata-rata dalam milimeter air raksa. Dan TA menunjukkan temperatur rata-rata dalam satuan Kelvin. Konsentrasi oksidan pada udara ambien dinyatakan dalam satuan mikrogram per normal meter kubik. Makna normal di sini menunjukkan bahwa pengambilan contoh udara dikonversikan dalam kondisi normal 298 Kelvin
760 mm air raksa. Dari kurva kalibrasi deret standar, kita juga dapat menghitung linearitas kurva kalibrasi, LOD, dan LOQ. Penentuan limit of detection atau LOD dihitung dari persamaan LOD sama dengan 3 kali SY per X dibagi dengan slope, di mana SY per X ini menunjukkan standar deviasi residual dari deret standar. Penentuan limit of quantification atau LOQ dihitung dari LOQ sama dengan 10 dikalikan SY per X dibagi dengan slope, di mana SY per X ini menunjukkan standar deviasi residual dari deret standar. Penentuan akurasi dilakukan dengan menghitung persen recovery. Persen recovery sama dengan C2 dikurangi C1 dibagi dengan CS. C1 menunjukkan konsentrasi oksidan pada contoh yang tidak di spike. C2 menunjukkan konsentrasi oksidan dalam contoh spike, dan CS menunjukkan konsentrasi oksidan. Penentuan presisi dihitung dari standar deviasi replikasi contoh uji. Standar deviasi sama dengan akar sigma X bar dikurangi X dikuadratkan dibagi dengan N-1. Demikian penjelasan cara uji oksidan pada udara ambien dengan menggunakan metode netral buffer kalium iodida secara spektrofotometri UV visible. Sampai bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.